Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Harapan kami kakak-kakak yang ada di sini kalian semuanya sehat-sehat selalu. Sehingga pada pagi hari ini kita semua boleh kembali datang kepada Tuhan di minggu yang indah ini, di minggu yang ceria ini kita kembali boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Saya percaya adik-adik sudah siap. Bukunya, Alkitabnya semua sudah dipersiapkan. Juga jangan lupa persembahannya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ajak adik-adik untuk meninggikan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Kita pujikan lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Senantiasa kami naikkan syukur kami Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh menikmati hidup dengan keadaan sehat, keadaan baik. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali datang kepadamu, bersekutu, beribadah, untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila ada kuasa kegelapan yang tidak mengganggu dalam ibadah kami Tuhan, kami sehati, kami tengging, kami usir di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja atas kami semua. Terlebih kami menyerahkan semua yang ambil bagian dalam ibadah kami pagi hari ini. Baik kami yang membawakan pujian, juga yang memainkan musik, terlebih yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga semua hanya untuk segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu pula dengan tim syuting Tuhan, Engkau berkati setiap peralatan yang dipakai, sehingga bisa menjadi sarana untuk ibadah kami lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hidup kami tidak pernah dari segala dosa dan pelanggaran. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau layakkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Ini seru doa anak-Mu Tuhan yang jauh dari kesempurnaan, yang kesempurnaannya hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya Kak Aan, hari-hari demi hari pasti selalu berganti. Ada suka, ada duka, tetapi kita percaya bahwa pernyataan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Adik-adik saya ajak untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita pujikan dengan nada yang maksud suaranya yang pelan. Suaranya pelan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih.
Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lebih pelan lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lebih pelan lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lebih kencang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lebih keras. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya. Kenapa saja adik-adik bernyanyi pelan, kencang? Itu gimana kita meresponi pujian ini, gimana kita sukacita di dalam memuji nama Tuhan. Tadi saya lupa, Kak An juga lupa untuk menyapa adik-adik. Untuk menyapa adik-adik pagi hari ini. Iya, tetapi tidak berarti kami tidak sayang dengan adik-adik. Tapi yaitu tadi, karena semangat kita memuji Tuhan sampai lupa untuk menyapa adik-adik. Sekarang saya sapa adik-adik, siap-siap ya. Dari mana dulu nanti yang dipanggil Pak Tono sama Kak Aan, nanti langsung teriak yang keras ya. Ini perwakilan dari warga Firdaus. Di sana ada Kak Dena, Selin, Dewa dan Laras. Juga yang lainnya, boleh tepuk tangan. Selanjutnya yang dari Maranatha. Ada siapa Kak An? Abid Tuel, halo adik Abid Tuel, adik halo. Efrata, adik Berlian, adik Kevin. Iya. Halo. Dan anak-anak yang ada di Merata yang lainnya, semangat ya. Yang selanjutnya dari Getsemane, ada Kiki, Kakak, Pian, Kais dan Dona. Nah, semangat ya yang ada di warga Getsemane. Dan yang terakhir dari warga Jaitun yang paling banyak sekali anak-anaknya di sana. Ya, ada Bu Sulika tentunya ya, guru yang ada di Jaitun. Di situ ada Kalinda, Keris, Masa dan Teona. Selamat pagi semuanya. Iya. Kembali kita akan bersukacita kembali. Adik-adik tadi saya ajak berdiri, sekarang boleh duduk kembali. Tapi saya ajak kembali untuk menaikkan pujian buat kemuliaan Tuhan sambil kita mempersiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dengan pujian Oh Sukacitaku. Bisa sambil gerakan ya yang masih ingat. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, oh sukacitaku,
sukacitaku pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Kita pujikan dari awal lagi. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacita, oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam, padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ya adik-adik, kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita dan dibawakan oleh Kak Aan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan, dan tidak lupa Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga telah mempersembahkan sebagian kecil dari milik kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga menjadi
hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu anakmu berdoa, amin. Ya, saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pagi hari ini. Dan kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau konsentrasi, kita mau fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita naikkan pujian Alkitab buku terindah. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya ya. Hei kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Hei kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hei kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Yang mulia. Iya, ayo Kak An, sudah siap? Siap. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dipersilakan untuk yang menyampaikan firman Tuhan. Pagi adik-adik, ya sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh puji Engkau. Hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Mari Tuhan berkati. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pagi adik, kita mau persiapkan Alkitab kita. Jadi 1 bulan ini kita belajar tentang mujizat Tuhan Yesus, yaitu dari kitab Lukas dari kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai yang ke-56. Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 sampai yang ke-56. Saya akan bacakan 2 ayat yang menjadi nas kita, karena pagi ini kita belajar 2 topik atau 2 cerita. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, ayat yang ke-48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat. Ayat yang ke-50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Pagi ini kita belajar tentang mukjizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati, atau Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Nah, sebelumnya kita mau lihat ada video. Oke, mari kita mau lihat, ini ada video. Nah, kita mau lihat bagaimana cerita Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ini videonya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus,
Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, sudah. Jadi di sini ada dua cerita, yaitu si wanita yang sakit pendarahan sudah 12 tahun dan Pak Yairus yang punya anak 12 tahun usianya, dan itu anak perempuan satu-satunya yang sakit hampir mati. Nah, kita belajar kepada yang pertama, pada wanita yang sakit pendarahan ini. Wanita ini sudah sakit pendarahan 12 tahun. Coba siapa yang pernah mengalami sakit selama 12 tahun nggak sembuh-sembuh? Wah, repot juga ya. Jadi 12 tahun sakit, sudah berobat ke sana kemari. Saya yakin uangnya habis, sudah lari ke sana, ke dokter ini, ke tabib ini, tapi nggak sembuh. Kemudian wanita ini melihat Tuhan Yesus karena saat itu yang sedang menjadi tren atau orang mulai fokus konsentrasi sama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Nah, wanita ini nggak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus karena orang banyak. Dalam perjalanan Tuhan Yesus sampai ke rumahnya Pak Yairus, wanita ini menjamah jubah Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dalam hatinya? Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, saat itu Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Tapi Petrus menjawab, Tuhan, orang banyak segini kok, masakan engkau bertanya seperti itu? Tapi wanita ini mengakui, dan Tuhan bilang kepada wanita ini, ayat yang ke-48, maka katanya ini adalah kata Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wanita ini sembuh, nggak kambuh lagi, nggak sakit lagi. Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, apapun itu sakit penyakitnya. Ya. Yang kedua, Pak Yairus ini punya anak perempuan cantik, usianya 12 tahun. Ya, seperti Agatha, cantik. Masa seperti Sabian perempuan, kan nggak mungkin. Jadi usianya 12 tahun, seumuran dengan Agatha. Ini sakitnya parah. Dan Pak Yairus saya percaya sudah kesana kemari memeriksakan anaknya. Dan yang terakhir, dia menemui Tuhan Yesus. Nah, dalam video tadi ketika Pak Yairus minta tolong sama Tuhan Yesus dalam perjalanan, dia mendapat kabar, nggak usah
Nggak usah merepotkan Tuhan Yesus, nggak usah Tuhan Yesus datang ke rumah, nggak usah. Karena anakmu sudah mati. Coba, apa perasaannya Pak Yairus? Anak cantik, wanita satu-satunya mati. Putus asa? Ya. Sedih? Pasti. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada Pak Yairus? Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Sama dengan yang dikatakan, hampir sama dengan yang dikatakan pada perempuan tadi, imanmu telah menyelamatkan, percaya saja. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah tadi dalam video, menyembuhkan, membangkitkan anak Pak Yairus yang sudah mati. Nah, pelajaran apa yang kita ambil pagi ini? Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa dulu, sekarang, dan yang akan datang gak pernah berubah kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa dan Dia Maha Kuasa. Itu yang pertama, kita harus percaya. Yang kedua, bagian kita adalah ketika kita menghadapi sakit, penyakit, persoalan apapun juga, ingat kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa. Kita harus lari kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya sama Tuhan Yesus, berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Kayak perempuan tadi, kayak Pak Yairus, walaupun dia sudah mendengar kabar anaknya sudah mati, ketika Tuhan bilang jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat, anakmu akan hidup, Pak Yairus percaya. Jadi bagian kita adalah percaya sama Tuhan Yesus. Pak, kalau sakit ya berobat ke dokter, obatnya diminum, sebelum diminum berdoa minta Tuhan Yesus memberkati, obatnya diminum. Masa kalau sakit, Pak, kalau sakit nggak usah minum obat, ya Tuhan Yesus sembuhkan saya, bisa. Tapi lebih baik kan kita berobat. Masakan kalau kita lapar, Tuhan Yesus saya lapar, saya minta kenyang, tapi di situ ada nasi, ada ikan, tapi kita nggak mau memakannya, bohong kan? Sama saja. Jadi berdoa ya bekerja, berdoa juga berusaha, tapi usahanya yang betul. Kalau sakit pergi ke dokter, minum obat, jangan kayak dulu, atau mungkin sekarang masih ya, ketika punya anak kecil panas, rewel, gawe ning kono lho, nduk, disuwokno. Kalau bahasane Banyutawa, saya dulu disuwokno, pergi ke orang yang lebih tua, kemudian dikasih apa saya nggak tahu, karena saya nggak pernah. Mungkin saya pernah disuwokno mungkin pada waktu kecil, tapi saya selama punya anak nggak pernah nyuwokno anak saya. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya percaya sama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang hari ini masih suka nyuwokno anak-anaknya, bertobat. Itu enggak benar. Percaya sama Tuhan Yesus. Apakah sekarang masih ada orang yang hamil bawa gunting, bawa apa itu yang ditaruh sisir, supaya jauh dari godaan kuasa apapun? Salah. Minggu kemarin kita belajar Tuhan Yesus sanggup mengusir roh jahat. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa dan Dia Maha Kuasa. Bagian kita orang yang percaya sama Dia hanya satu, percaya. Percaya itu harus dibuktikan. Jangan hanya ngomong saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi percaya itu dibuktikan. Berdoa, baca firman Tuhan, puji nama Tuhan, sering bergumul dengan Tuhan. Maksud saya bergumul bersaat teduh, mencari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus,
Mari kita belajar bersama. Kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, yuk kita tambahkan lagi setia kita sama Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang takut. Takut itu artinya percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Pasti besok ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita mati kapanpun saja, satu tempat yang indah yang Tuhan berikan sama kita yaitu kerajaan surga, keselamatan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Mari kita mau setia sama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami senang, kami bangga punya Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih kami boleh percaya kepada Engkau. Melalui orang tua kami boleh mengenal Engkau sejak kecil. Namun ajar kami Tuhan, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh dewasa rohani kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, meterikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Waktu kami kembalikan lagi sama Kak Tono, monggo. Ya, terima kasih kepada Pak Suwarno yang telah memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita sekolah minggu pagi hari ini. Kak Aan, tidak terasa ternyata kita mau selesai atau mau mengakhiri ibadah kita minggu ini. Tetapi adik-adik tidak boleh lupa untuk minggu-minggu yang akan datang tetap beribadah sekolah minggu walau di rumah saja. Tetap ya menjaga kesehatan, jauhkan kerumunan atau keramaian. Kalau keluar rumah mungkin mau memberikan persembahan, pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ya, kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan kami mau mengakhiri ibadah kami sekolah minggu ini, dan kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh hidup hanya senantiasa percaya kepada Tuhan dan mengandalkan semuanya itu ke dalam kuasa Tuhan. Pakai hidup kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu, buat saksi-saksi yang hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang senantiasa pimpin dan berkati keluarga kami masing-masing, sehingga hidup kami penuh damai sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.